Anda masih di Ayu Sudai Spesial Idul Adha pemirsa. Usai menginap di Musdalifah, jemaah haji melakukan lempar jumroh di Mina, Arab Saudi. Lempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap bisikan setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Ya, itu simbol perlawanan setan ya, Zul ya. Setan ya untuk mengisi atau mempengaruhi untuk berbuat kejahatan gitu ya. Mungkin setiap hari juga Zila, saya digoda setan terus ya, Untuk berbuat sholatnya kejahatan, tatar. iya. Nah itu juga salah satu filosofinya gitu ya, gimana Benar. kita bisa melawan bisikan setan, Benar. tentunya biar kita selalu ada di jalan yang Intinya ya lurus. menguatkan iman lagi gitu ya. Tapi senang ya Bre Betul. kalau misalnya kita ngelihat jemaah haji, calon haji maksud kami jemaah haji di Arab sana gitu ya. Jadi pengen hidup ya, pengen ke tanah suci gitu ya. Pengen haji Betul. juga, semoga kita nanti insya Allah ada rezekinya, memang Amin. kalau sudah dipanggil akan ke sana. Betul, amin, 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 amin. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat ini menetapkan jatuhnya 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 15 Juni. Ratusan jemaah Tarekat Naksabandiyah sudah melaksanakan sholat Id Sabtu pagi. Ratusan jemaah Naksabandiyah di Kelurahan Lubuk Sari, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di Masjid Jamik pada Sabtu pagi tadi. Pelaksanaan sholat Id digelar secara khusyuk dan hikmat. Penetapan jatuhnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah pada hari ini dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiyah atau dengan sistem hisab munjid, yakni penghitungan dari awal jatuhnya Idul Adha pada tahun lalu, yang diyakini sejak ratusan tahun lalu. Berarti hari ini pelaksanaan sholat Id? Hari ini pelaksanaan sholat Id. Tapi kalau penetapan awalnya ada kalendernya. Berdasarkan kalender? Berdasar kalender Naksabandiyah ya? Naksabandiyah. Untuk tahun ini ada berapa ekor sapi? Di mesinnya ada 5. Untuk 4 kambing? dari jemaah, 1 dari PT Semen Padang. Kendati kerap berbeda menetapkan Idul Adha dengan pemerintah, namun hal tersebut tidak pernah diperdebatkan oleh para jemaah, karena tradisi ini sudah merupakan ajaran turun-temurun nenek moyang para penganut Tarekat Naksabandiyah. Prosesi penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada Senin pagi, karena ada sebagian warga yang baru melaksanakan sholat Id sesuai dengan himbauan pemerintah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nah, memang berbeda kalau Idul Fitri kemarin itu kita barengan sholat Idnya gitu kan, begitupun dengan Muhammadiyah gitu kan dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang Idul Adha ini berbeda karena memang ada beberapa yang mengikuti dengan wukuf di waktu wukuf di Arab Saudi karena kan Betul. duluan gitu. Dan memang untuk jemaah yang tadi dimaksud Naksabandiyah itu memang dari tahun ke tahun itu kita melihatnya memang berbeda gitu ya. Benar. Suka duluan atau misalnya tadi kemarin juga saya lihat ada beberapa yang udah sholat Id di hari Minggu pagi gitu kan. Tapi yang namanya perbedaan semuanya seharusnya bisa kita singkirkan lah ya. Iya, Yang penting kita sama-sama merayakan Idul Adha. Iya, yang gitu, penting kan bersama-sama. toleransinya kita sama-sama merayakan Idul Adha ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai Haji 2024, kita akan menyapa rekan Suhud Nur Fadli yang berada di Mina, Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Suhud. Bagaimana rangkaian ibadah haji saat ini di sana? Waalaikumsalam, selamat pagi waktu Makkah, Arab Saudi, Zila. Dapat saya laporkan langsung dari kawasan Syisyah, Makkah, tepatnya di sekitaran akses terowongan Mina, bahwasanya saat ini jemaah haji sedang melakukan rangkaian ritual lempar jumroh, tepatnya di hari ke-11 bulan Zulhijjah. Di mana setelah kemarin jamaah melakukan lempar jumroh Aqobah, saat ini jamaah sedang melakukan lempar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah. Adapun bagi jamaah haji Indonesia diimbau untuk melakukan lempar jumroh di waktu tengah malam atau sampai dengan pagi hari waktu subuh. Setelah itu di waktu siang hari
hingga malam hari. Hal ini dikarenakan kondisi jamarat yang ramai dan penuh sesak dengan ribuan jamaah haji dari berbagai negara. Sehingga demi keamanan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia sebaiknya melempar jumrah di waktu-waktu yang sudah disarankan oleh pihak Kementerian Agama. Selain itu juga biar lebih leluasa saat melempar jumrah, diimbau bagi jemaah Indonesia untuk melakukannya di lantai 2 atau lantai 3 Jamarat Zillah. Dan dapat saya laporkan juga bahwasanya nanti untuk jamaah haji Indonesia setelah selesai melakukan lempar jumroh, selanjutnya akan melakukan tawaf ifadah. Oke. Baik. Dan sebelum meninggalkan kota Mekah akan melakukan tawaf wada. Seperti Baik. itu Zillah dan Bremana. Baik, Suhud, kita tahan dulu karena ada satu narasumber yang juga akan bergabung di sambungan Zoom di iNews Today hari ini. Silakan. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Nak Suhud. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Iya, Suhud, apakah mengenal suara ini? Iya, ini adalah salah satu suara yang pertama kali saya dengar begitu saya melihat indahnya dunia ini sekira belasan tahun yang lalu. Seperti itu. belasan tahun yang Baik, lalu. belasan tahun yang lalu. Bukan puluhan tahun yang Iya, lalu, tapi belasan tahun yang belasan lalu tahun ya. yang lalu. Bukan, Ya, silakan. Belasan tahun yang lalu. Ya, mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan kepada Suhud, Ibu. Semoga anak saya ibadahnya lancar, pekerjaannya lancar, bisa kepulang ke tanah ke Indonesia lagi, tidak ada halangan apapun. Semoga sehat, amin amin ya robbal alamin. Amin. Ya, kalau Suhud sendiri ada ini nggak yang ingin disampaikan ke Ibu, kira-kira harus meninggalkan Ibu dan juga mungkin teman-teman kantor juga ya untuk beribadah di Tanah Suci. Seperti apa perasaannya? Iya, yang pasti saya bisa sampai di sini sebagai pejuang haji itu juga salah satunya berkat doa ibu saya yang saat ini seorang single parent gitu kan, dan beliau di rumah sehari-harinya melakukan semuanya sendiri, dan itu menginspirasi saya untuk selalu berjuang sampai titik darah penghabisan, termasuk tak pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab di Tanah Suci ini saya selalu melangitkan doa untuk ibu saya terutama dan juga teman-teman yang ada di MNC Group khususnya agar selalu diberikan keselamatan dan juga keberkahan rezeki serta bisa segera menyusul saya untuk dimampukan beribadah Amin. ataupun haji ke Tanah Suci sehingga secara spiritual semakin lengkap seperti itu. Bagi pejuang haji tidak ada kata menyerah untuk selalu berjuang di Tanah Suci. Begitu, Bremana. Amin. Bu, ini kan Suhud lagi berjuang gitu ya, di Tanah Suci gitu, selain menjalankan ibadah hajinya juga berjuang gitu. Mungkin ada nggak sempat kekhawatiran gitu Ibu mengenai Suhud di sana? Iya, kemarin saya pamitan ke Safa, saya menangis, nggak bisa tidur sampai 2:30, akhirnya saya sholat. Ya Allah, berikan anak saya kesehatan, semoga bisa pulang ke tanah air kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga ibu bisa ke sana. Amin. Amin. Baik, Suhud ada lagi yang mau disampaikan kepada Ibunda tercinta? Saya rasa itu saja, dan saya selalu berdoa agar nanti saya dan juga ibu serta keluarga besar bisa ke Baitullah untuk berziarah di makam Rasulullah dan juga Raudhah dan memunajatkan doa terbaik untuk semuanya sehingga bisa bahagia dunia dan akhirat serta bertemu lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu
Huda dan Iya, juga rekan Suhud sama-sama. Nur Fadli yang tadi sudah berbagi cerita dan juga pengalaman. Dan semoga rekan Suhud ibadahnya lancar dan semuanya bisa sampai nanti di puncak ibadah haji ya. Terima kasih. Amin. Anies Baswedan pada tahun ini melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Bapul Khairat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Informasi akan hadir usai jeda berikut.